pagi para sahabat, kita berjumpa kembali pada materi saya yang keenam dengan topik bagaimana membuat SOP atau Standard Operating Procedure. Kelima materi lainnya para sahabat dapat lihat di dalam YouTube channel saya. Berikut ini adalah berbagai macam definisi mengenai SOP. Secara singkat dapat dikatakan bahwa SOP adalah dokumen sah yang berisikan pedoman, merupakan satu alat manajemen untuk membuat keseragaman, merupakan langkah demi langkah yang harus dilakukan dengan cara yang sama, berulang-ulang, untuk menghasilkan satu tujuan yang telah ditetapkan, atau untuk menghasilkan satu produk yang akan dibuat, atau untuk melaksanakan satu tugas, untuk menghasilkan output yang diharapkan. Jadi SOP memberikan satu konsistensi atau satu hal yang dapat diprediksi untuk kualitas daripada hasil yang kita harapkan. Kita bisa ringkas bahwa SOP adalah serangkaian aktivitas standar, rutin dan berulang untuk menghasilkan output standar. Jadi sebenarnya SOP bukan dimaksudkan untuk menghilangkan inspirasi, tetapi untuk menghasilkan hasil terbaik, hasil yang diharapkan, dan yang dapat diprediksi. SOP juga berfungsi untuk membangun landasan bisnis, di mana semua kegiatan didokumentasikan, potensi kegagalan diprediksi, keberhasilan dapat dilakukan secara berulang kali, serta dapat digunakan untuk menjadi dasar melakukan perbaikan yang berkesinambungan. SOP juga digunakan untuk membangun organizational knowledge. Ini merupakan satu aset terpenting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan organisasi. Kita ambil contoh McD misalnya, ingin membangun cabang di berbagai daerah. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat karena sudah memiliki standar yang terbukti berjalan dengan baik. Kita dapat menikmati ayam McD dengan rasa yang sama di berbagai daerah yang berbeda-beda. Nah, bagaimana jika SOP itu ingin kita tingkatkan kinerjanya? Dari definisi yang kita simpulkan bahwa SOP itu adalah bagaimana menghasilkan output standar dengan menggunakan input dan proses yang standar. Jikalau kita ingin meningkatkan outputnya ke tingkat yang lebih tinggi, tentu kita harus melakukan perbaikan, entah itu di standar input yang kita gunakan, di standar aktivitas yang kita lakukan, atau di standar parameter yang dipergunakan, atau merupakan kombinasi daripada ketiganya. Jika ketiga hal ini dilakukan kemudian mampu menghasilkan satu output yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan itu dilakukan dengan menghasilkan output yang stabil sifatnya, maka dapat dikatakan bahwa perbaikan daripada output yang lama ke arah yang lebih baik sudah dapat dilakukan secara stabil. Dengan demikian, ini akan menjadi satu SOP yang baru. Kalau digambarkan, dapat digambarkan sebagai berikut. SOP yang lama sifatnya SDCA, Standard Do Check Action. Tugasnya bagaimana supaya output yang dihasilkan tidak turun. Kemudian bagaimana output atau kinerja yang diharapkan ini mengalami satu peningkatan. Tadi dikatakan kita perlu melakukan perubahan di sini. Nah, jika itu sudah dilakukan dengan baik, maka SOP yang lama sudah menjadi SOP yang baru, diganjal lagi dengan SDCA yang sudah mengalami peningkatan daripada SDCA yang sebelumnya. Demikian seterusnya, SOP ini dapat dikembangkan atau diperbaiki secara berkelanjutan sifatnya. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu bagaimana membuat SOP yang bisa digunakan menjadi landasan bisnis, kemudian membangun organizational knowledge yang digunakan untuk melakukan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
Pertama-tama kita perlu membuat yang namanya Business Process Interaction Map atau BPIM. Jika para sahabat lihat di sini, BPIM ini pada dasarnya menggambarkan seluruh aktivitas utama perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini kita bagi dalam 3 proses besar, yaitu proses manajemen, proses realisasi produk, dan supporting proses yang sifatnya membackup atau membantu proses utama di dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Management responsibility berbicara mengenai komitmen manajemen di dalam membangun SOP yang tadi ya, sebagai landasan bisnis, untuk membangun organizational knowledge, untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Sebelum perusahaan melakukan aktivitas realisasi produk, membuat produk, tentu kita perlu siapkan orang-orangnya, peralatan mesin, dan infrastruktur lainnya, termasuk information technology yang digunakan. Di dalam proses realisasi produk, kita tentu mulai dengan yang namanya proses planning. Di sini kita merencanakan order penjualan, kemudian bagaimana kita nanti akan berdasarkan order penjualan ini kita membuat perencanaan mengenai berapa banyak produksi yang dihasilkan dan berapa posisi persediaan yang perlu kita sediakan, dan kemudian berlanjut kepada rencana pengadaan materialnya. Jadi di sini berbicara mengenai information flow, ya, berbicara mengenai information flow dan perencanaan. Kemudian kita dari perencanaan yang ada, kita melakukan pembelian, kita melakukan produksi, baru kemudian kita mampu melakukan pengiriman barang kepada customer. Semua proses ini didukung oleh yang namanya supporting process. Jadi di sini bisa saja finance accounting, kemudian HRD yang sifatnya mendukung aktivitas utama perusahaan dalam menghasilkan produk untuk disampaikan kepada pelanggan. Nah, nanti dari sini bisa saja ada klaim ya dari customer. Di sini ada penanganan produk yang tidak sesuai dengan kualitas. Kemudian juga nanti manajemen perlu melakukan sistem pengukuran, analisa, dan improvement yang nanti akan dilakukan dalam bentuk tinjauan manajemen atas seluruh kinerja daripada Business Process Interaction Map ini. Untuk membuat SOP, kita memerlukan acuan. Saya akan menggunakan ISO 9001-2015 sebagai acuan untuk membuat SOP yang baik. Persyaratan-persyaratan standar yang ada di dalam ISO 9001 dibutuhkan bagi perusahaan yang ingin memiliki kemampuan dalam menyediakan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, serta untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk di dalamnya melakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan. Seperti sudah diuraikan di muka, bahwa SOP berfungsi sebagai landasan bisnis perusahaan, karena hampir semua pembeli atau pelanggan mensyaratkan bahwa perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001. Karena perusahaan yang sudah tersertifikasi di mata pelanggan, artinya perusahaan sudah memiliki sistem yang efektif yang bisa memberikan jaminan bahwa produk yang mereka butuhkan itu sesuai dengan persyaratan mereka. Kita akan membuat SOP pengadaan. Di dalam klausul atau persyaratan ISO 9001, pada saat membuat SOP, kita perlu menentukan apa input yang diperlukan, apa output yang diharapkan, bagaimana urutan dan interaksi antar proses. Kita juga perlu menentukan apa yang menjadi kriteria sistem pengawasan dan sistem pengukuran, kemudian
perlu menentukan sumber daya yang dibutuhkan, baik orang, infrastruktur, ataupun lingkungan, menentukan tanggung jawab dan wewenang, menangani risiko dan peluang, serta bagaimana melakukan evaluasi terhadap proses untuk perbaikan yang berkelanjutan. Untuk proses pengadaan, yaitu pembelian material kepada supplier, istilah supplier di sini menggunakan istilah penyedia eksternal, bukan hanya kita melakukan pembelian material atau jasa, termasuk juga di dalamnya adalah jika kita mensubkonkan sebagian dari proses produksi kita kepada penyedia eksternal. Klausul ini mengatakan bahwa sekalipun kita mensubkonkan sebagian dari proses produksi kita ke penyedia eksternal, perusahaan tetap bertanggung jawab penuh untuk secara konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyampaikan seluruh persyaratan sejelas mungkin kepada penyedia eksternal. Di dalam proses pengadaan, ada kriteria yang perlu diperhatikan sesuai dengan persyaratan ISO 9001, yaitu bagaimana perusahaan menentukan kriteria di dalam seleksi supplier, di dalam memantau proses pembelian, dan juga dalam melakukan evaluasi supplier untuk memastikan bahwa penyedia eksternal sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Kita akan membuat SOP pembelian. Ini adalah bagian daripada proses pengadaan secara utuh ya. Proses pengadaan secara lengkapnya dimulai dengan evaluasi seleksi supplier, pembelian, dan evaluasi supplier. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat khusus untuk SOP pembelian saja. Pada saat membuat SOP, kita akan mengikuti urutan langkah-langkah sebagai berikut. Kita akan langsung mulai saja. Jadi yang pertama kita sebutkan bahwa kita akan melakukan SOP atau prosedur pembelian. Kita tentukan apa yang menjadi ruang lingkupnya. Di sini misalnya ruang lingkupnya adalah pembelian barang dan jasa reguler, termasuk pembelian barang-barang investasi tapi yang sifatnya non-construction sampai dengan pembayaran. Non-construction itu maksudnya kita tidak sedang membangun pabrik atau membangun bangunan gitu ya. Kemudian setelah ruang lingkup ditentukan, kita akan tentukan dari ruang lingkup ini apa yang menjadi output daripada prosedur atau SOP pembelian ini. Pada saat menentukan apa kinerjanya, kita pakai konsep QCD, Quantity, Quality, Cost, dan Delivery. Dari sudut quantity, kita tentukan order fulfillment rate-nya. Seberapa jauh kita bisa memenuhi permintaan user akan order yang diajukan ke bagian pembelian. Kemudian dari aspek delivery adalah on time delivery. Dari aspek cost kita berbicara mengenai competitive cost price, harga yang bersaing. Dan dari sudut quality, berapa banyak pembelian retur ataupun klaim yang kita ajukan ke supplier. Nah, ini semua kinerja ini ada tercatat di dalam laporan kinerja pembelian. Jadi ini ya, setelah kita tentukan outputnya, kita sebut bahwa ukuran keberhasilan ini ada di dokumen laporan kinerja pembelian. Kemudian setelah itu dari sini kita tentukan apa yang menjadi tujuannya. Jadi sebenarnya tujuan ini sifatnya lebih mendeskriptifkan dari yang kinerjanya. Jadi kalau di sini adalah outputnya seperti ini, maka tujuannya menjamin dan memastikan tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan dalam jumlah, dalam kualitas, dalam waktu, dan harga yang bersaing. Jadi pada saat merumuskan tujuan, saya usulkan dibalik ya. Mulailah dulu dari apa yang menjadi kinerjanya, baru dari sini dideskripsikan dalam bentuk tujuannya. Jadi ada keselarasan antara output dengan tujuan dibuatnya SOP atau prosedur. Kemudian kita lanjut, apa yang menjadi referensi daripada pembuatan SOP pembelian. Nah, tadi sudah disinggung di depan ya. Referensinya adalah klausul 441 dan klausul 841 dan 843.
Kemudian interaksi. Interaksi ini dengan siapa bagian pembelian itu akan melakukan komunikasi. Nah, di sini ada dengan pemohon, dengan supplier, dengan bagian penerimaan barang, dan dengan bagian keuangan. Baru dari interaksi ini kita bikin flow of prosesnya. Nanti akan dijelaskan di sheet yang berikutnya. Nah, kemudian kita perlu tentukan juga apa yang menjadi dokumen pengendalian. Jadi kalau tadi sudah ditentukan outputnya, sekarang kita perlu pikirkan bagaimana kita mengendalikan proses itu, proses SOP atau prosedur pembelian ini, agar output yang diharapkan bisa tercapai. Nah, di sini misalnya untuk mendapatkan harga yang bersaing, kita perlu ada negosiasi dengan beberapa supplier dan dibuatkan laporan hasil negosiasinya. Kemudian untuk memastikan bahwa seluruh order kita itu akan dapat terkirim, nah kita perlu bikin laporan atau monitoring outstanding ya. Berapa banyak misalnya permintaan pembelian yang belum dibuatkan order pembeliannya, ataupun berapa banyak order pembelian yang barangnya belum kita terima. Nah, di sini kita ada bicara soal abnormality. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu abnormality. Kemudian kita perlu tahu juga laporan umur hutang supplier. Tadi di dalam ruang lingkup kita sudah bilang bahwa pembeliannya ini sampai dengan pembayaran ya. Jadi kita perlu tahu mana-mana yang hutang supplier yang harus kita lunasi. Kita lanjut ke berikutnya ya. Setelah tadi dokumen ya, kita kembali ke flow of process. Nah, pada saat membuat flow of process, kita juga perlu memperhatikan rules atau policy. Nah, di sini misalnya aturan atau policy-nya, pembelian harus dilakukan kepada supplier terdaftar atau terpilih, karena kita sudah punya prosedur seleksi supplier ya, kecuali untuk pembelian barang dan jasa yang sifatnya tidak rutin atau cuma sekali beli saja. Kemudian ada aturan juga bahwa pembelian barang dan jasa yang nilainya di atas 25 juta per satuan misalnya harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Keuangan. Kemudian pembelian atau peralatan komputer harus melalui bagian IT atau sentralisasi. Ya, di sini kita ada bicara soal policy, kita juga ada singgung masalah abnormality. Nah, sebenarnya apa sih policy itu? Nah, policy itu sebetulnya memberikan arah, guidance ya. Kemudian juga menyediakan satu aturan yang sifatnya pengecualian. Kemudian ada batasan-batasan intervensi ya. Nah, jadi tadi diambil contoh bahwa di sini ada exception, pengecualian, bahwa untuk peralatan komputer harus melalui bagian IT, harus disentralisasi. Kemudian juga ada satu arahan bahwa untuk pembelian barang dan jasa yang di atas 25 juta harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Keuangan. Ya, jadi abnormality sebetulnya penyimpangan dari standar yang ada. Nah, di sini dikatakan juga bahwa satu policy bukanlah hukum yang memaksa atau melarang perilaku. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Misalnya bisa juga ambil contoh begini. Pinjaman karyawan di atas 2 bulan gaji harus lewat direktur misalnya. Nah, itu adalah satu eksepsi, pengecualian gitu ya. Karena bisa saja walaupun secara aturan karyawan boleh meminjam sampai dengan 2 bulan gaji, tapi bisa saja ada satu kondisi khusus ya, exception, yang mungkin direktur atau perusahaan tidak bisa tutup mata begitu saja. Nah, ini kita sebut namanya dengan policy. Kemudian aktivitas apa yang harus dilakukan, siapa PIC-nya, dan kita tentukan berapa lama pekerjaan ini harus diselesaikan oleh PIC yang bersangkutan. Nah, PIC di sini bukan nama orang ya, tapi nama bagian di dalam organisasi, supaya kalau orangnya pindah kan bagiannya tetap ya. Nah, kemudian nanti ada work instruction ya. Work instruction ini sifatnya seperti prosedur tapi hanya berlaku untuk diri sendiri ya, untuk orang tertentu, tidak sifatnya untuk lintas bagian. Nah, terakhir baru kita bikin definisi-definisi yang memang perlu kita jelaskan, yang kita pakai pada saat kita membuat prosedur pembelian.
Nah, kembali ya, apa itu abnormality? Tadi adalah penyimpangan dari standar ya. Jadi kalau misalnya untuk permintaan pembelian atau purchase requisition, misalnya ditentukan bahwa lead time-nya untuk dari purchase requisition menjadi purchase order itu 2 hari. Ini misalnya standarnya ya. Jadi di atas 2 hari ini kan berarti penyimpangan dari standar. Jadi abnormality ya. Nah, di sini akan mempermudah kita bagi atasan langsung. Atasan langsung dia akan ambil data untuk permintaan pembelian atau purchase requisition yang di atas 2 hari. Sehingga dengan demikian atasan langsung dengan mudah memonitor atau memberikan peringatan ataupun teguran kenapa bagi si pelaksana PR sampai di atas standar daripada 2 hari. Sebaliknya buat si pelaksana, dia akan mudah juga. Dia akan mempunyai database misalnya purchase requisition atau permintaan pembelian yang di bawah 2 hari. Karena itulah yang harus dikerjakan secara tepat waktu oleh si pelaksana. Kita udah selesai tadi ya membuat SOP pembelian. Waktu membuatnya kita melalui tahapan seperti ini tadi ya. Nah, setelah selesai, SOP-nya bisa menjadi demikian. Jadi tidak mengikuti seperti tadi pada saat kita membuat, tapi bisa kita susun dengan sistematika yang berbeda. Karena ini dipergunakan untuk bagi si pembaca ya, atau bagi orang lain yang ingin memahami prosedur pembelian. Jadi lebih enak nih urutannya, sistematikanya. Kita mulai dari tujuan dulu, ruang lingkup, input ya. Ini kan tadi kita bicara input dan output, ini klausul 441 ya. Inputnya apa, outputnya apa ya. Ini tadi adalah input dan output adalah klausul 441. Sedangkan klausul 841 itu berbicara mengenai persyaratan bahwa untuk proses pengadaan perusahaan perlu melakukan kriteria seleksi supplier, pemantauan pembelian, dan melakukan evaluasi. Kita di sini sedang bicara mengenai pemantauan pembeliannya. Kemudian definition ya, tadi di pembuatan justru definition ini ada di posisi terakhir, tapi di sini kita masukkan di posisi yang ke-6 supaya waktu membaca yang berikutnya udah ada penjelasan di depannya. Kemudian apa interaksinya? Karena nanti dari interaksi inilah menjadi dasar kita membuat SOP atau prosedur. Jadi ada 4 bagian nanti yang akan saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Kemudian dokumen pengendaliannya untuk memastikan kinerja tercapai. Tadi ada aturan ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 10 ya. Ini tadi poin 9. Kita masuk ke poin 10 yaitu mengenai proses atau prosedur pembeliannya sendiri. Nah, ini tadi ya, interaksi. Jadi interaksi ini sebetulnya sudah didefinisikan di sini. Ya, ini ada 4 di luar bagian pembeliannya ya. Jadi kalau termasuk bagian pembelian kita ada 5. Nah, barulah dari sini kita susun langkah-langkahnya, step by step-nya. Ya, ini 1, bagaimana user pemohon membuat permintaan pembelian dan disampaikan ke bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian kalau misalnya sifatnya investasi, berarti minta penawaran harga, ada laporan negosiasi, sehingga kemudian ditentukan supplier yang dipilih dari hasil laporan negosiasi dengan supplier ini. Sedangkan untuk pembelian yang sifatnya reguler, itu kita bisa pilih dari daftar seleksi supplier yang terdaftar atau yang sudah terpilih. Di aturan kan sudah ada ya tadi ya, di aturan sudah ada bahwa pembelian khususnya yang reguler harus dilakukan kepada supplier terdaftar atau terpilih. Nah, di sini kalau gambar kotak, ini pada saat membuat prosedur ada lambang-lambangnya ya. Kalau lambang kotak ini menggambarkan proses, di sini menggambarkan pilihan. Kalau yang gambar seperti ini adalah melambangkan dokumen. Nah, gambar ini sebetulnya melambangkan bahwa ini adalah prosedur lainnya, yaitu misalnya prosedur seleksi supplier gitu ya. Nah, kemudian prosedur order pembelian dibagi, kemudian supplier melakukan pengiriman ya, mentindaklanjuti order pembelian yang diterima, bagian penerimaan barang membuat
memproses penerimaan barang, kemudian mendistribusikan laporan penerimaan barangnya ke bagian pembelian, ke bagian user, mungkin bisa sekaligus serah terima barang gitu ya, dan ke bagian keuangan untuk melakukan proses pembayaran. Ini adalah step by step prosedur pembelian. Kemudian di sini adalah penjelasan ya, ini 1 2 3 4 ini aktivitasnya. Ini ya, ini 1 2 3 4. Ini aktivitasnya, siapa PIC-nya. Nah, di sini tadi ya bukan nama orang tapi nama bagian organisasi yang melakukan tugas-tugas ini. Nah, di sini ada input, output. Ya, kita mengacu tadi ke klausul 441 dan juga ada lead time-nya. Ya, pada dasarnya prosedur ini berisi penjelasan dari flow of process yang ini. Nah, kemudian bagaimana kita membuat proses SDCA-nya, Standard Do Check Action, agar prosedur yang kita buat itu mampu menghasilkan kinerja yang sudah ditentukan atau diharapkan. Tadi ya, kinerja atau output yang diharapkan dari bagian pembelian ada 4. Ini yang dibikin berdasarkan aspek QCD. Nah, abnormality-nya berarti adalah soal tadi ya, kesesuaian dengan target fulfillment, tepat waktu, kesesuaian dengan target costing. Karena bagi perusahaan yang berproduksi, tentu dia harus menetapkan berapa harga pembelian raw material yang bisa diterima agar supaya profit yang diharapkan bisa dicapai. Ya, ini tadi ada standar toleransi atas reject. Penyimpangan dari standar ini itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu sifatnya adalah abnormality. Nah, yang abnormal inilah yang kita perlu lakukan analisanya melalui alat analisa yang namanya 4M, man, mesin, material, dan method. Nah, analisa inilah nanti yang akan digunakan apa yang menjadi root cause-nya untuk kemudian diperbaiki sehingga target yang diharapkan itu bisa tetap tercapai. Ya, ini SDCA ya, Standard Do Check Action. Bergulir terus dengan tujuan untuk memastikan bahwa target yang diharapkan bisa dapat dicapai. Ini untuk pembelian. Untuk seleksi supplier juga pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama. Kalau SOP seleksi supplier, misalnya output yang diharapkan adalah supplier terpilih. Kalau supplier terpilih, berarti dia nanti akan masuk ke dalam list supplier terdaftar. Ya. Nanti untuk pembelian reguler, kita harus pilih dari supplier terdaftar ini. Karena ada aturan bahwa untuk pembelian reguler harus dilakukan melalui supplier yang terpilih atau terdaftar. Nah, misalnya standarnya, kalau untuk seleksi supplier ini, standarnya adalah kapasitasnya cukup, supaya kontinuitas supplier raw material ke perusahaan tidak terganggu gitu ya. Dan bisa saja selain kapasitas juga perusahaan bisa saja memilih multi sourcing. Kemudian pada saat pilih supplier, standarnya supplier harus memiliki sertifikasi ISO. Supplier yang dipilih harus memenuhi persyaratan legal. Misalnya punya tanda daftar perusahaan, punya NPWP, dan seterusnya gitu ya, atau persyaratan-persyaratan khusus lain yang kita tetapkan. Sama juga ini melalui 4M analisis agar supaya supplier yang terpilih itu sudah memenuhi kriteria-kriteria standar yang kita tentukan. Kalau evaluasi supplier, bisa saja kita nanti menentukan dari berbagai macam supplier, kita tentukan rankingnya. Bisa saja kita punya supplier untuk raw material yang sama gitu ya. Kita nggak ingin single supplier karena bahaya juga. Jadi untuk raw material tertentu kita mempunyai misalnya minimal 3 supplier. Nah, kita bisa bikin ranking tuh dari seluruh supplier dari berbagai macam material. Kita bisa bikin rankingnya, ranking A, ranking B, ranking C. Tentu rankingnya berdasarkan aspek QCD ini, quantity, quality, cost, dan delivery gitu ya. Nah, untuk pembuatan SOP atau kriteria evaluasi supplier sesuai klausul 84 tadi, bisa saja kita memiliki satu standar gitu ya, bahwa
checklist evaluasi supplier untuk setiap aspek QCD berdasarkan catatan historis kinerja setiap supplier yang berdampak kepada alokasi order selanjutnya. Jadi di dalam pemantauan pembelian itu nanti kita ikutin nih aspek QCD-nya untuk menentukan ranking supplier dari yang terbaik sampai dengan yang terendah. Sama, ini juga melakukan aktivitas berdasarkan 4M. Jadi demikian, ini saya tambahkan lagi ya contoh lain. Misal SOP pembuatan laporan keuangan. Outputnya apa? Outputnya on time report. Laporan tepat waktu, akurat, relevan. Artinya laporan-laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan manajemen. Kemudian responsiveness, artinya cepat tanggap gitu ya. Jadi kalau misalnya ada umur piutang dagang udah overdue lebih dari 1 bulan, nah itu bagian accounting harus cepat tanggap memfollow up piutang dagang yang sudah lewat batas waktu yang ditentukan. Nah, di sini memang aspek QCD ini belum tentu harus dipenuhi semua gitu ya. Di sini delivery, quality, cost, dan quantity-nya mungkin kita nggak masukkan. Karena agak sulit juga ya untuk mengukur cost-nya gitu ya. Jadi kita ambil yang Q dan D saja. Nah, di sini yang menjadi standar supaya kita bisa tahu abnormality-nya gitu ya. Ya, standarnya adalah pada saat menyusun laporan keuangan, kita punya standar untuk target penyelesaian by prosesnya. Misalnya kapan kita melakukan closing gitu ya. Kemudian kapan kita melakukan analisanya. Setiap tahapan itu kita tentukan target-targetnya sehingga kita tahu kalau misalnya tidak on time di proses yang mana abnormality itu terjadi sehingga kita bisa dilakukan analisanya. Kemudian akurat standarnya ya selisih catatan sama fisik ya harusnya 0 gitu ya. Jadi kalau ada selisih, wah kenapa nih? Kita lihat lagi. Kemudian laporan analisa sesuai kebutuhan. Ya jangan sampai kita bikin analisa laporan tapi nggak cocok sama kebutuhan manajemen. Ya responsiveness tadi udah dijelaskan, tidak lanjut, tepat waktu. Rekrutmen juga sama. Kita perlu tentukan output daripada proses seleksi yang bagus itu seperti apa sih. Misalnya achievement rate, proses seleksi ya dari 100 pelamar ternyata cuma 25 yang lolos seleksi. Tapi setelah lolos seleksi ini diterima, belum tentu dari 25 orang ini lulus masa percobaan. Jadi sebenarnya ukuran yang keberhasilan yang sesungguhnya itu adalah karyawan yang lulus probation ini ya. Karena kalau sudah lulus probation berarti memang sudah sesuai dengan persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan dengan kualifikasinya kita. On time recruitment ya tepat waktu ya. Jangan sampai kita butuhnya bulan Januari tapi baru bisa direkrut di bulan Maret. Ya demikian ini proses SDCA-nya. Kita udah selesai para sahabat. Jadi kalau kita boleh lihat balik ke belakang, tahapan pembuatan SOP dimulai dari membuat business process interaction map. Karena di sini adalah gambar besar mengenai aktivitas utama yang ada di dalam satu perusahaan. Nah, dari seluruh aktivitas itu baru dibikinkan prosedurnya gitu ya. Nah, pada saat membuat prosedur perlu diidentifikasi persyaratan-persyaratan apa dari ISO 9001 yang terkait dengan pembuatan prosedur yang sedang kita lakukan. Baru bikin SOP-nya. Tulis apa yang dilakukan. Kemudian evaluasi apakah langkah-langkah yang dilakukan mampu menjawab kinerja proses atau output yang diharapkan. Ya nanti tadi kita perlu susun juga selain outputnya, bagaimana kita mengendalikan proses itu melalui dokumen pengendalian. Lalu lakukan sosialisasi, lakukan SDCA seperti yang tadi ya. Ini adalah proses SDCA untuk memastikan bahwa target itu bisa tercapai sekaligus bisa menjadi umpan balik atau sistem perbaikan yang berkesinambungan. Kalau di sini tidak cukup, bisa kita tindak lanjuti dengan audit kepatuhan. Ini adalah urutan dari yang tahapan-tahapan dari yang di depan kita sudah diskusikan. Terus bagaimana caranya kita menilai efektivitas daripada SOP secara cepat? Nah, para sahabat bisa lihat di sini nih. Lihat di laporan kinerja, lihat di dokumen pengendalian. Jadi pada saat kita minta laporan kinerja, ini kan isinya QCD tadi ya.
Kalau pembelian kan order fulfillment rate, percent return gitu. Jadi dari sini kita langsung tahu nih bagaimana kinerja daripada bagian pembelian. Kalau penyimpangannya banyak, ya kita bisa tanya kenapa gitu ya. Kita lihat yang 4M tadi. Nah, di sini ada bicara dokumen pengendalian tadi ya, monitoring report ataupun abnormality reportnya. Jadi dokumen pengendalian ini sebetulnya berbicara kita melihat bagaimana pemilik proses atau proses owner itu memanage prosesnya yang menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi cukup dengan melihat kedua ini secara singkat gitu ya, kita bisa langsung menilai efektivitas dari fungsi atau bagian pembelian. Nah, kalau dibandingkan dengan job desk, sebenarnya bisa dikaitkan ya. Kalau tadi business process interaction map, kemudian dilakukan pembagian kerja dalam bentuk organisasi-organisasi apa saja gitu ya, nanti yang organisasi apa saja nanti yang akan menangani bisnis proses ini dalam bentuk pembagian kerja. Nanti dari setiap organisasi itu dibikinkan job desk-nya. Nah, dari bisnis proses interaction map tadi kita kan bikin SOP-nya ya. Di SOP ada activity, ada work instruction, ada PIC-nya. Nah, ini sebenarnya related dengan job desk-nya. Nah, kalau kita lihat tadi balik ya ke klausul 441, sebetulnya job desk itu juga tidak lari jauh dari ini. Jadi apa output yang diharapkan dari setiap bagian organisasi ya? Apa tanggung jawab dan wewenangnya? Kemudian bagaimana melakukannya dalam bentuk aktivitas, kontrol, risiko, dan sumber daya yang dibutuhkan. Demikian para sahabat mengenai materi bagaimana membuat SOP. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan terima kasih.